Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 291. Tetua kedua yang duduk di tanah menutupi wajahnya dan tampak ngeri. Kamu adalah Su Chen. Mereka telah mengetahui sebelumnya bahwa pemimpinnya akan membunuh seorang pria bernama Su Chen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan menemukan tempat ini pada akhirnya. Ya, ini aku. Su Chen berkata sambil bercanda. Saat ini, tetua kedua tidak bertindak gegabah. Karena dia tidak yakin apakah pemimpinnya mati di tangan Su Chen. Namun, di dalam hatinya, dia memikirkan rencana lain. Artinya, kirim seseorang untuk membunuh Su Chen. Dengan cara ini, saya diam-diam bisa memuji kepalanya. Pada saat itu, selama Anda mendapatkan batu linglong, keterampilan Anda akan meningkat pesat. Setelah itu, Anda dapat melepaskan diri dari Sekte Beiming dan memulai bisnis Anda sendiri. Su Chen, aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membunuh Yuan Donghai, tapi ku beritahu, ini adalah markas besar Sekte Beiming kami. Kamu berani datang sendiri, aku harus mengagumi keberanianmu, tapi izinkan aku memberitahumu, hari ini, aku, Sekte Beiming, akan menjadi tempat di mana kamu mati. Bahkan Yuan Donghai dan Wang Zhaotong mati di tanganku. Hanya kamu, apakah kamu masih ingin berjuang? Apakah kamu lupa bahwa ini adalah markas Sekte Beiming kami? Saya mungkin bukan lawan Anda dalam satu pertarungan, tetapi kami memiliki ratusan murid di sini dan formasi Beiming yang telah diwariskan selama lebih dari 100 tahun. Anda hari ini jika kamu berani datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, tetua kedua dengan cepat memanggil semua murid Sekte Beiming. Hari ini seseorang datang ke Sekte Beiming saya untuk menimbulkan masalah. Murid, mohon sembah formasi Beiming dan beri dia rasa kekuatannya. Ya, tetua kedua. Melihat lebih dari 50 murid mengambil pedang panjang dan membentuk formasi Beiming, tetua kedua berdiri di belakang, mengelus janggutnya dan berkata, kekuatan formasi Beiming ini 2 kali lebih kuat dari Yuan Donghai. Coba saya lihat bagaimana Anda bisa menolaknya hari ini. Berhentilah meminta orang-orang ini datang dan mempermainkan monyet. Aku tidak ingin membuang waktu untukmu. Setelah mengatakan itu, sosok Su Chen bergegas langsung ke kerumunan, menarik tangannya ke udara, dan 10 sinar pedang sepertinya meledak, menimpa para murid tanpa memihak, sehingga menghancurkan formasi Beiming mereka. Apa yang terjadi? Kamu benar-benar menghancurkan formasi Beiming dengan mudah. Wajah tetua kedua menjadi pucat. Formasi Beiming ini adalah harta karun Sekte Beiming mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia telah menahan invasi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap saat ia tak terkalahkan. Dan sekarang, kenapa dia dikalahkan di tangannya? Ini tidak mungkin. Dia terlihat berusia awal 20-an, bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu ingin membunuhku, tapi kamu tidak cukup seksi. Setelah mengatakan itu, Su Chen mencengkeram leher tetua kedua. Putar itu. Kematian tetua kedua menyebabkan semua murid Sekte Beiming menjadi panik. Bagaimana mereka bisa menangani seseorang yang bisa dengan mudah menerobos formasi Beiming? Tanda seru. Menghadapi murid-murid Sekte Beiming yang tersisa, Su Chen tidak membunuhnya, tetapi menghancurkan semua budidayanya dan pergi. Kecuali Sekte Beiming, Sekte Wuying, Sekte Raksasa, Sekte Qingyan, Sekte Loying, Sekte Changshan, ke-6 sekte utama dihancurkan oleh Su Chen dalam satu pagi. Untuk sementara waktu, seluruh komunitas seni bela diri Jiangnan menjadi panik. Tidak tahu mengapa ini terjadi. Tapi samar-samar, mereka sudah menduga bahwa masalah ini mungkin dilakukan oleh Master Su yang terkenal. Karena di seluruh provinsi Jiangnan, tidak ada seorang pun kecuali dia yang memiliki kekuatan seperti itu. Beberapa orang bahkan menyesalkan bahwa kehancuran sekte tersembunyi ini juga menunjukkan bahwa seluruh dunia seni bela diri Jiangnan telah memasuki era baru. Mulai sekarang, Su Chen akan dihormati di seluruh Jiangnan. Setelah menangani urusan 6 sekte, Su Chen membeli tiket pesawat dan bersiap untuk pergi ke negeri Han. Dengan Xiao Ning yang mengawasi di rumah, keselamatan Lin Ruohan tidak akan menjadi masalah. Di negeri Tiongkok, hanya sedikit orang yang berani bermusuhan dengan brigade pengawal. Negara dingin, Seoul. Nah, apa yang terjadi di Tiongkok sana? Aku mengirim begitu banyak orang ke sana untukmu, mengapa hanya kamu yang kembali? Park Dongjian bertanya dengan ekspresi dingin. Ayah, kami salah perhitungan. Pria bernama Su Chen itu sangat kuat. Jika Mina tidak menghalangi dia dari depan, aku akan kehilangan akal sekarang. Ada suara, pop. Park Donggun mengeluhkan kejahatannya, ada hal seperti itu. Benar sekali. Saat memikirkan pemandangan saat itu, Park Xianyu berkeringat dingin. Jika kamu bahkan bisa memblokir peluru, kamu bukan manusia. Namun, saat ini Mina belum menghubungi saya. Saya rasa kemungkinan besar telah terjadi sesuatu pada Mina. Mendengar ini, ekspresi Park Dongjian menjadi serius. Tidak ada keraguan bahwa kamar dagang sila mereka sedang menghadapi masalah yang sulit. Pria bernama Su Chen jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mina adalah master ilmu pedang kuno tingkat 2. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia bahkan tidak bisa melarikan diri.
Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia ingin menganggap serius orang bernama Su Chen itu. Dengan menentang kamar dagang sila kita, popularitas Su Chen telah habis. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Chen telah merusak barang-barang baik kita. Jika kita tidak bisa menyingkirkannya, aku akan kesulitan tidur dan makan seumur hidupku. Pu Xianyu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup. Jangan khawatir, jika dia menjadi sasaran kamar dagang sila kita, dia akan mati. Sekarang, kita biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Ayah, kami telah mengalami kerugian berkali-kali. Kali ini kami tidak boleh gegabah, kami harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir. Setelah itu, aku secara pribadi akan mengerahkan orang ke sisimu. 6 ahli pendekar pedang kuno tingkat 2. Barisan seperti itu cukup untuk menghadapi orang bernama Su Chen. Mendengar ini, Park Xianyu tampak bergeming. Pasalnya, saat berada di Hotel Sofitel, ia sudah pernah merasakan kengerian Su Chen. Meskipun 6 ahli pendekar pedang kuno benar-benar yakin akan membunuh Su Chen, meski begitu, Park Xianyu masih merasa itu tidak aman. Hanya mereka yang pernah mengalami kengerian Su Chen yang benar-benar dapat memahaminya. Bisakah kamu mengirim lebih banyak orang ke sini? Aku ingin cara yang paling aman. Park Donggun memasukkan pipanya ke dalam mulutnya, dan setelah beberapa detik terdiam, dia berkata, "Ayo kita lakukan ini. Tuan Cui Chengguo baru saja keluar dari pengasingan. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Nyata atau salah?" Setelah mendengar nama Cui Chengguo, mata Park Hyun-woo langsung berbinar. Itu adalah ahli pendekar pedang kuno tingkat pertama kerajaan Han. Kekuatan dan statusnya luar biasa. Jika dia yang memimpin, apalagi Su Chen, bahkan 10 Su Chen masih bisa membunuhnya. Jika saatnya tiba, saya bisa pergi ke China untuk membalas dendam. Itu juga bisa membuat mereka tahu betapa kuatnya mereka. Bab 292. Di negara Han, di area Villa Zhongshan, Park Xianyu sedang duduk di kursi dengan mata tertutup, menikmati layanan pelayan di belakangnya. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba berlari masuk dan berkata di depan Park Xianyu. Tuan Cui Chengguo telah tiba." Setelah mendengar berita yang diberitakan oleh bawahannya, Park Xianyu langsung duduk dari kursinya dan berkata dengan heran. "Cepat bawa aku ke sana untuk melihatnya." "Tuan Xianyu, Anda tidak perlu keluar untuk menyambut kami sudah masuk." Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang lelaki tua mengenakan kemeja heksagram putih masuk dari pintu. Dan di belakangnya, ada 6 pria parubaya berdiri. Setiap orang memiliki ekspresi serius dan mata yang tajam, dan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa mereka adalah tipe master yang dapat bertarung 1 lawan 100. "Tuan Cui, saya sudah lama menunggu di sini." Melihat lelaki tua itu masuk, Park Xianyu berkata dengan hormat. Di seluruh kerajaan Han, hanya ada 5 ahli ilmu pedang kuno tingkat pertama, dan Cui Chengguo di depannya adalah salah satunya. Meski ia hanya menduduki peringkat kelima, namun kekuatannya sendiri terkenal di seluruh dunia, meski ia berjalan menyamping, itu tidak berlebihan. Kalau tidak, mustahil kamar dagang sila yang terkenal memperlakukannya seperti ini. "Tuan muda Xianyu, sama-sama. Ayahmu baik padaku saat itu. Sekarang kamar dagang silamu dalam masalah, aku harus melakukannya sendiri." Cui Chengguo berkata sambil mengelus jenggotnya. "Dengan kata-kata Tuan Cui, saya merasa lega. Tuan Park, bisakah Anda ceritakan tentang orang itu? Tidak banyak orang di dunia ini yang berani melawan kamar dagang sila. Nama anak laki-laki itu adalah Su Chen. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku tetap harus mengatakan bahwa dia memang memiliki kekuatan. Kekuatannya seharusnya mencapai puncak tingkat kedua. Oleh karena itu, pengawal pribadiku Mina bukanlah lawannya. Titik. Jadi, saya harus melakukannya. Hanya ketika Tuan Cui mengambil tindakan, kita dapat menangani anak-anak itu. Ini hanya puncak tingkat kedua." Saat dia berbicara, Cui Chengguo memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Dia telah mengasingkan diri selama setengah tahun, berharap bertemu dengan seorang master untuk menguji kekuatannya. Ketika Park Donggun menemukannya, dia mengira kesempatan telah tiba, jadi dia langsung menyetujuinya. Tapi dia tidak menyangka itu hanya di level puncak level kedua. Ini mengecewakannya dan dia tiba-tiba kehilangan minat. Petik 2. Sebelum mengasingkan diri, semua orang tahu bahwa dia adalah master peringkat kelima di dunia seni bela diri yang dingin. Setelah setengah tahun mengasingkan diri, Cui Chengguo percaya bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, dan tidak akan menjadi masalah untuk melampaui posisi keempat. Namun ia tidak menyangka bahwa dalam pertarungan keluarnya, lawannya hanyalah orang China yang berada di puncak level kedua. Karena kita hanya berada di level puncak level kedua, tidak perlu mengerahkan pasukan. Orang-orang di belakangku semuanya berada di level puncak level kedua. Salah satu dari mereka dapat bersaing dengan orang itu, jadi Tuan Park santai sabar saja, kami akan pergi ke China bersamamu setelah itu dan menangani anak itu. "Kamu tidak harus pergi ke China, aku sudah di sini." Mendengar suara berat di depan pintu, hati Park Xianyu bergetar. Itu adalah suara Su Chen, dan dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Melihat pemuda itu muncul di depan pintu, Cui Chengguo tampak sedikit tidak senang dan berkata, "Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke Villa Zhongshan? Kemarin, Tuan Pu yang kamu panggil dia lari dariku seperti anjing tersesat."
Apa kamu tidak mengenalku hari ini? Kamu adalah Su Chen. Itu benar. Ekspresi Park Xianyu berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka Su Chen akan memiliki keberanian untuk mengejarnya ke negeri Han. Namun segera, ekspresi Park Xianyu kembali normal. Dengan begitu banyak pembantu di sekitarnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Su Chen, Anda adalah orang paling berani yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Anda benar-benar berani datang ke negara kita di Great Cold Republic sendirian. Saya ingat pepatah China Anda yang mengatakan bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut. Harimau, menurutku adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkanmu. Itu hanya negara kecil. Kalau aku mau, aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Tapi kamu hanyalah pewaris kamar dagang. Dari mana rasa superioritasmu berasal? Su Chen, seharusnya aku yang mengatakan ini padamu, kan? Meskipun wilayah Great Cold Republic kami tidak sebesar milikmu, Tiongkok, kami memiliki senjata presisi tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan kami terkenal di mana-mana. Dunia dalam berbagai bidang mutakhir. Ini jauh di depan, dan kalian orang Tiongkok bahkan tidak dapat membandingkannya. Terlebih lagi, jika kalian membobol Villa Zhongshan saya hari ini, maka disinilah kalian akan mati. Apakah itu hanya berdasarkan sampah di depanmu? Su Chen berkata sambil bercanda. Pembudidaya bela diri dari Tiongkok, apakah Anda meremehkan komunitas seni bela diri kami di Kerajaan Dingin? Orang yang berbicara bukanlah Cui Chengguo, tapi seorang pria parubaya yang berdiri di depannya. Namanya Wu Zaizong, Master Super tingkat kedua. Meskipun dia tidak begitu terlihat ketika dia berdiri di sini, jika dia ditempatkan di luar, bahkan ketika dia tiba di Istana Kepresidenan Negara Han, dia hampir selalu berjalan ke samping. Orang-orang seperti mereka dianggap sebagai harta nasional di Kerajaan Han, dan siapapun yang melihatnya akan memperlakukan mereka seperti tamu. Hanya di kamar dagang sila mereka akan tampil biasa-biasa saja. Aku hanya meremehkanmu. Su Chen berbisik. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk keluar dari sini, atau aku akan membunuh kalian semua bersama-sama. Mata Wu Zaizong menyipit, dan dengan suara desir, dia mengeluarkan pisau lipat panjang dari belakang dan berdiri di depan Su Chen. Anak Tionghoa, kamu harus tahu bahwa keterampilan seni bela diri Tiongkokmu yang buruk semuanya dipelajari secara diam-diam dari Republik Dingin besar kita, dan kamu berani datang ke sini hari ini untuk memamerkan seni bela dirimu. Maka aku harus membiarkanmu mengalaminya hari ini. Apa seni bela diri yang sebenarnya? Kami di Tiongkok diam-diam mempelajari seni bela diri negara Han Anda. Ekspresi Su Chen tidak bisa berkata-kata. Apakah anjing telah memakan otak orang Han ini? Benar, dalam hal seni bela diri kerajaan Han kita adalah pencetus dunia. Hari ini saya akan memberitahu Anda apa seni bela diri yang sebenarnya. Sambil memegang pisau panjang, Wu Zaizong menebas. 2 lampu pedang putih membentuk pola silang dan menyapu ke arah Su Chen. Gemuruh. 2 sinar cahaya pedang jatuh, dan sebuah lubang besar dibuat di dinding villa. Menyingkirkan pedang panjangnya, Wu Zaizong tampak menghina. Sampah semacam ini berani datang ke negara kita yang sangat dingin dan Republik Tiongkok untuk menimbulkan masalah. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tuan Wu, hati-hati. Seru Park Hyun-woo. Kebaikan. Sebelum Tuan Wu selesai berbicara, dia merasakan sakit di dadanya. Karena pria bernama Su Chen bergegas ke sisinya pada suatu saat, dan 2 tongkat telah menembus jantungnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Aku dikalahkan olehnya. Bersambung.